Baik, sudah saya rekam. Mohon maaf, Pak. Iya, Bu. Kita sudah rekam, Ibu. Recording is in progress. Tadi kita sudah rekam. Baik, untuk sesuai presentasinya sesuai dengan nomor urut saja ya Bapak Ibu ya, biar lebih adil gitu ya. Baik, untuk yang pertama, Ibu Yunita Kwartarani. Ya, Pak. Boleh menggunakan PPP, PTT boleh tidak. Yang penting Ibu bisa menyampaikan hasil dari penelitian Bapak Ibu semua. Waktunya sekitar 5 menit sampai 10 menit lah ya. Ya, kira-kira saja yang sekiranya buat cukup. Tidak usah terlalu panjang karena kita banyak tugas juga untuk mengajar ya Bapak Ibu. Ya, Pak. Baik, silakan Ibu Yunita. Ya, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, PKM saya judulnya literasi finansial melalui gerakan menabung sejak dini. Ini saya konsentrasikan kepada anak-anak di SD sama kelas. Saya bersama 3 rekan saya, ada saya, Bapak Fajar, dan Ibu Dinar. Ya, kami mulai dengan memberikan pertanyaan kepada anak-anak sebenarnya apa itu menabung. Ya, lalu anak-anak akan menjawab pertanyaan kita. Kalau menabung mereka tahu, tapi ketika mengatur uang saku itu yang mereka agak bingung. Kenapa saya pilih sekolah kali kelas? Karena kebetulan uang saku mereka di sini agak lumayan besar-besar gitu, ya. Jadi mengatur uang saku adalah cara untuk mengelola uang yang diberikan secara teratur atau berkala. Kemudian kami juga ajarkan apa sih pentingnya menabung. Yang menabung mengajarkan siswa untuk mengerti nilai disiplin dalam pengelolaan uang, karena segala sesuatu harus dimulai sejak dini ya. Terus membantu siswa menghadapi situasi darurat seandainya ada sesuatu yang tidak bisa ditangani oleh orang tua, maka siswa bisa membantu dengan uangnya sendiri. Oke, selanjutnya ini kami juga memberikan tips cara mengatur uang saku kepada anak-anak. Kami ajarkan bagaimana membuat anggaran secara sederhana kepada anak-anak ya, melalui tabel yang bisa saya tampilkan ya Pak. Lalu membedakan antara kebutuhan dan keinginan, karena baik anak-anak juga mungkin orang dewasa terutama ibu-ibu masih sulit ya membedakan kebutuhan dan keinginan. Kalau kebutuhan untuk keperluan untuk menyambung hidup, tapi kalau keinginan tidak ada urusannya dengan kelangsungan hidup. Kemudian mengapa penting membedakan ini? Karena agar siswa mampu mengelola uang mereka dengan bijaksana. Membantu siswa betapa pentingnya mengalokasikan sumber daya dan mencegah pemborosan itu pasti. Kemudian, nah ini yang akhirnya kami ajarkan kepada anak-anak untuk belajar berbisnis kecil-kecilan. Jadi dari uang saku bisa mereka lakukan bisnis kecil-kecilan. Kebetulan di sekolah ini juga diadakan market day, ya, mengajarkan siswa cara memulai bisnis bagaimana, menghitung modal, kemudian keuntungan, untuk mencari keuntungan bagaimana, terus dimulai dengan keterampilan kewirausahaan secara kecil-kecilan dan sederhana kepada anak-anak. Dan alhamdulillah sudah dilaksanakan di sekolah ini kegiatan market day. Itu saja sih presentasi dari PPT saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau bagaimana Pak? Ya, Bapak Ibu boleh ditanyakan jika memang mau ditanya, ada yang mau ditanyakan terkait dengan hasil penelitian Ibu Yunita dan kawan-kawan kelompoknya. Mungkin ada yang mau tanya atau tidak ada? Kebetulan materinya mudah sih, namanya buat anak SD, jadi Bapak-bapak Disesuaikan ya, sudah. Bu. Iya betul, tapi beruntungnya akhirnya anak-anak mengadakan market day, dan kebetulan di sekolah ini ada yang uang sakunya mereka rata-rata bulanan ya Pak. Ada yang uang sakunya tuh sebulan 3 juta Pak. Masya Allah. Saya sampai godain, wah itu gaji saya sampai Wah, saya. iya. Gaji kita Makanya itu. akhirnya kami ajarkan bagaimana konsep mengelola uang 3 juta itu. Selama ini mereka habis loh Pak, buat jajan sama buat belanja. Jadi kalau belanjanya mereka lewat online ya. Nah semenjak kita ajarkan konsep ini, mereka sudah mulai report tuh bahwa mereka bisa menabung. Gitu, Pak. Baik. Terima kasih Bu Yunita. Mungkin ada Siap. teman-teman yang mau tanya, silakan. Tidak ada? Tidak ada, Bu.
Oke, kalau sudah Silakan saya stop ditutup. share ya, Pak. Baik, silakan ditutup. Baik, terima kasih teman-teman. Hari Senin ke Kota Tua. Masih, Naik cakep, kuda, membawa pepaya. cakep. Terima kasih hadirin semua sudah berkenan mendengar saya. Luar Assalamualaikum biasa. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu Yunita. Ya, Mohon Pak. jangan keluar dari Zoom dulu ya, nanti Siap. kita foto bersama. Siap, Pak. Ya. Baik, untuk yang kedua Ibu Irina apa udah masuk? Hadir. Oh, mantap. Saya checklist dulu, Bu. Silakan Ibu Irina untuk presentasi penelitiannya, waktunya 5 sampai 10 menit dan dilanjutkan nanti untuk tanya jawab dan silakan waktunya dipakai seperlunya. Silakan. Oke, baik. Terima kasih, Ya, Bapak. silakan. Saya buka dulu. Apa sudah tampak? Belum, Ibu. Masih. Si loading ya? Ya, dia silakan dilanjut aja, Bu. Gak apa-apa. Oke, sebentar, Pak. Sambil menunggu sinyal bagus. Ah, udah. Udah keluar, Ibu. Oke, baik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya mewakili kelompok saya sendiri Irena Putren dan teman-teman saya ada Bu Yunita Kwartarani yang tadi sudah presentasi, lalu ada Pak Islam Ali Akbar. Saya di sini ingin memaparkan hasil penelitian kelompok kami yang berjudul Pengaruh Komunikasi Interpersonal dan Disiplin terhadap Motivasi Berprestasi pada Mahasiswa Sekolah Kewirausahaan Bina Amanah Cordova, Tangerang Selatan, Banten. Mungkin nanti saya akan menyebutnya dengan SKBAC karena terlalu panjang namanya. Berikutnya, identifikasi masalah di sini. Yang pertama ada kemampuan komunikasi yang rendah. Jadi setelah kami melakukan survei ke sana lalu wawancara dengan direktur di sana, ditemukanlah ada masalah-masalah nih. Salah satunya itu kemampuan komunikasi yang rendah. Lalu yang berikutnya ada kurangnya kesadaran untuk menerapkan disiplin pada mahasiswa-mahasiswa di sana. Lalu yang terakhir juga terdapat motivasi berprestasi yang ternyata rendah. Seperti itu. Itulah alasan kami memilih judul tadi. Lalu rumusan masalah yang kami ambil di sini, yang pertama, apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan antara komunikasi interpersonal terhadap motivasi berprestasi mahasiswa di sekolah kewirausahaan Bina Amanah Cordova atau SKBAC Tangerang Selatan, Banten. Lalu yang kedua, yaitu apakah terdapat pengaruh positif yang signifikan antara disiplin terhadap motivasi berprestasi mahasiswa di SKBAC. Lalu yang ketiga, apakah terdapat pengaruh positif yang signifikan antara komunikasi interpersonal dan disiplin secara bersama-sama terhadap motivasi berprestasi mahasiswa di SKBAC. Nah, ini ada beberapa literatur yang kami temukan dari variabel pertama yaitu komunikasi interpersonal. Menurut Theodorson, dikutip oleh Harun, komunikasi adalah penyebaran informasi, ide-ide, sikap-sikap, atau emosi dari sekelompok atau kelompok kepada orang lain atau lainnya, terutama melalui simbol-simbol. Lalu menurut Muhammad, komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi antara seseorang dengan paling kurang seorang lainnya, atau biasanya di antara dua orang yang dapat langsung diketahui kebalikannya. Dan yang terakhir saya kutip di sini ada dari Emerson. Sebentar. Emerson sini dikutip oleh Pak Sunarjo, Setio, saya katakan bahwa ditinggalkan dulu ya, Pak Setio ya. Maaf Pak, Ya. saya di room sebelah. Baik, silakan, Pak. Nanti sini lagi ya, Pak. komunikasi yang dapat mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan oleh komunikator adalah komunikasi yang dikatakan efektif. Nah, dari beberapa literatur tadi, lalu kami simpulkan bahwa komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi antara dua orang atau lebih dalam menyampaikan dan menerima informasi untuk bersedia saling mengerti secara akurat, baik melalui pikiran atau perasaan yang terucap maupun yang tidak terucap agar mendapat tanggapan dari penerima pesan. Berikutnya, kita ke variabel berikutnya, yaitu disiplin.
Yang pertama ada Atmo Sudirjo. Di sini mengatakan disiplin sebagai bentuk ketaatan dan pengendalian diri, erat hubungannya dengan rasionalisme, sadar, dan tidak emosional. Lalu yang berikutnya, menurut Hasibuan, dikatakan kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang yang menaati semua peraturan, perusahaan, dan norma-norma sosial yang berlaku. Lalu yang ketiga ada menurut Naim di sini disiplin adalah kepatuhan untuk melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan seseorang untuk tunduk kepada keputusan, perintah dan peraturan yang berlaku di suatu tempat. Dari sana kami simpulkan bahwa disiplin yaitu kemampuan diri seseorang untuk melakukan hal-hal yang harus dilakukan pada suatu tempat dengan hukum yang berlaku. Dan di sini yang terakhir variabel Y di sini motivasi berprestasi. Literatur yang kami temukan dari Damanik, motivasi berprestasi menurut Murray merupakan suatu dorongan atau motif yang berfungsi untuk mengatasi rintangan dan hambatan serta berusaha untuk melakukan tugas-tugas yang ada dalam waktu yang cepat dan seefisien mungkin. Lalu menurut Sudaji, yang dikutip dari McSellan, menjelaskan bahwa motivasi berprestasi merupakan suatu keinginan atau dorongan untuk melakukan suatu tugas yang mengacu pada standar yang telah ditentukan sebelumnya dan oleh individu, serta berusaha untuk mencoba cara-cara baru untuk mencapai tujuan-tujuannya. Dan menurut Skang dan kawan-kawan, motivasi berprestasi sebagai suatu dorongan untuk mempertahankan aktivitas yang diarahkan guna mencapai tujuan yang diharapkan atau berprestasi. Nah, di sini kami simpulkan bahwa motivasi berprestasi adalah daya dorong yang berpengaruh, membangkitkan, mengarahkan, dan memelihara perilaku seseorang untuk melakukan tugas pokok dan fungsinya sebagai mahasiswa dengan sebaik-baiknya dan dengan segenap kemampuan dan keahliannya agar selain bisa mencapai tujuan organisasi pendidikan yang telah ditentukan juga bisa mencapai tujuan individu untuk mencapai prestasi dengan predikat terbaik. Di sini tujuan penelitian yang kami lakukan untuk menganalisa dan mendeskripsikan pengaruh komunikasi interpersonal dan disiplin terhadap motivasi berprestasi pada mahasiswa SKBAC Tangerang Selatan, Banten. Di sini kita kami menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner, di mana menggunakan skala Likert yang ada 5 tingkatan, baik kita menggunakan pernyataan positif maupun pernyataan negatif. Lalu setelah kuesioner itu dibagikan, ditemukanlah hasil dari penelitian tersebut. Yang pertama yaitu berdasarkan bisa lihat di sini. Sebentar. Berdasarkan variabel X1, di mana X1 sini adalah komunikasi interpersonal, yaitu hasil uji regresi yang menunjukkan bahwa variabel X1 memiliki koefisien regresi positif dengan nilai B sama dengan 0,453. Artinya, apabila terjadi kenaikan nilai variabel X1 sebesar 1 poin, maka akan terjadi pula peningkatan terhadap variabel Y sebesar 0,453. Lalu berdasarkan variabel X2, di mana di sini ada disiplin, di sana menunjukkan bahwa variabel X2 memiliki koefisien regresi positif dengan nilai B sama dengan 0,931, artinya apabila terjadi kenaikan nilai variabel X2 sebesar 1 poin, maka akan terjadi pula peningkatan terhadap variabel Y sebesar 0,931. Dan berdasarkan hasil analisis, didapatkan nilai F hitung yang lebih besar daripada F tabel dengan tingkat signifikan 0,000, di mana kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel X1 dan X2 secara bersama-sama atau simultan terhadap Y. Kesimpulannya yang bisa kami ambil di sini, ternyata terdapat pengaruh positif yang menunjukkan semakin baik komunikasi interpersonal, semakin tinggi pula motivasi berprestasi seorang mahasiswa. Dan juga kan di sana semakin tinggi disiplin, semakin tinggi pula motivasi berprestasi. Dan ternyata positif dan signifikan juga antara komunikasi interpersonal dan disiplin secara simultan atau bersama-sama terhadap motivasi berprestasi.
Saran. Oke, saran yang kami simpulkan di sini, yang pertama, seorang mahasiswa harus memiliki komunikasi interpersonal yang baik agar motivasi berprestasi menjadi tinggi, sehingga mahasiswa dapat segera lulus tepat waktu. Lalu disiplin harus segera diaplikasikan agar segala sesuatunya, baik itu tugas kuliah khususnya, dapat terselesaikan dengan baik, sehingga motivasi berprestasi meningkat pula, yang pada akhirnya mahasiswa dapat lulus tepat waktu. Lalu yang ketiga, komunikasi interpersonal dan disiplin harus menjadi perhatian khusus bagi mahasiswa agar perkuliahan yang sedang dijalani dapat berjalan dengan baik. Lalu yang keempat, penelitian yang dilakukan ini hanya terbatas pada variabel yaitu komunikasi interpersonal, disiplin, dan motivasi berprestasi. Maka disarankan kepada peneliti selanjutnya agar lebih memperdalam lagi dengan menambah variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi motivasi berprestasi. Sekian presentasi untuk kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Irene atas presentasinya. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait dengan hasil penelitian Ibu Irene. Silakan Bapak Ibu. Cukup? Apakah ada yang mau tanya? Silakan Bapak Ibu. Tidak ada? Cukup, Pak. Baik, kalau cukup kita lanjut ke presentasi yang berikutnya. Silakan Ibu Irina ditutup terlebih dahulu. Oke, baik. Saya tutup ya. Oke. Baik, terima kasih Ibu Irina. Untuk selanjutnya Bapak Amiruddin atau yang mewakilinya silakan Bapak Amiruddin. Sepertinya di room sebelah. Nanti kita lompati dulu ya. Baik, selanjutnya Ibu Hira. Ada Ibu Hira? Halo. Ibu Hira Maulida. Iya, Pak. Tunggu sebentar, Pak. Baik, silakan Ibu Hira dipersiapkan untuk PPT. Dan silakan untuk presentasi. Silakan Ibu Hira. Udah muncul ya, Bu? Audionya lu matiin aja. Sudah muncul. Silakan Bu Hira. Ya, terima kasih atas waktunya Bapak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Saya akan mendiseminasikan penelitian yang berjudul Pengaruh Pelatihan Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT Chris Bow Indonesia. PT Chris. Ya, Chris Bow. Penelitian ini bertempat di PT Chris Bow Indonesia yang bergerak di bidang perkakas yang menjual berbagai macam alat rumah tangga, alat pemesinan, alat pertukangan, alat perindustrian, alat keselamatan kerja, dan berbagai macam alat lainnya. Maka dari itu, PT Chris Bow Indonesia ini banyak sekali memiliki karyawan yang berpotensi serta berkualitas tinggi, juga berorientasi pada target penjualan. Nah, diantaranya terdapat permasalahan pada pelatihan kerja, juga kedisiplinannya juga. Berikut data pelatihan kerjanya. Kemudian terdapat juga penurunan pada kinerja karyawan. Oleh karena itu, dari permasalahan tersebut dirumuskan apakah terdapat pengaruh antara pelatihan kerja secara parsial terhadap kinerja karyawan, kemudian apakah terdapat pengaruh antara disiplin kerja terhadap kinerja karyawan, juga secara simultannya antara pelatihan kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini memiliki populasi dan sampel sama-sama 65 karyawan. Kemudian tempat penelitiannya pada PT Chris Bow Indonesia. Waktu penelitiannya adalah Oktober hingga Desember 2023 dengan metode kuantitatif menggunakan SPSS. Berikut hasil penelitiannya. Langsung saja.
Maka dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan pengaruh secara parsial antara pelatihan kerja terhadap kinerja karyawan sebesar 6,904 dan juga signifikan. Karena T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 6,904 lebih besar dari 1,998. Setelah itu, terdapat juga pengaruh antara disiplin kerja terhadap kinerja karyawannya sebesar 9,011, juga signifikansi sebesar 0,00. Dan juga T hitung lebih besar dari T tabel. Setelah itu pengaruh secara simultan antara pelatihan kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan sebesar 48,040 dan juga signifikansinya sebesar 0,000. Oke, baik Bapak Ibu, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Hira Mauli. Sama-sama Bapak. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan penelitian dari Ibu Hira Pak Semen kan Mauli? nanti Kak. Saya tidak Dengan- mau Pak Semen mau nanya nggak? Tidak, Pak, cukup. Cukup? Pak. Cukup ya. Baik, terima kasih Bu Hira atas presentasinya. Terima kasih kembali Bapak. Sehat selalu. Saya selalu kembali Ibu Hira. Baik, untuk selanjutnya ke presentasi Bapak Budi Prabowo. Silakan Pak Bowi. Baik, terima kasih Pak Budi. Mungkin boleh ditutup dulu kali ya, PPT-nya Bu Hira. Oh iya, lupa Bu Hira ditutup dulu PPT-nya Bu Hira. Aduh. Ibu Hira. Waduh, nggak punya nomornya lagi. Mungkin Pak Bowo bisa telepon ke Bu Hira mungkin. Bu Hira atau yang di sampingnya yang dekat sama Bu Hira bisa tolong untuk menutup PPT-nya. Oke, Oke. terima kasih. Silakan Pak Terima Bowi. kasih. Izin Pak Budi sebentar. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Budi. Teman-teman dosen sekalian, izinkan saya untuk mempresentasikan penelitian kami. Di sini saya bersama Ibu Elisabethika. Judul penelitian kami adalah pengaruh kepemimpinan transformasional, motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kepuasan kerja pada karyawan Korindo Group Jakarta. Pendahuluannya adalah sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam organisasi karena kualitas organisasi sangat tergantung pada kualitas SDM manusia sebagai karyawan dan pelaku pelayanan dalam suatu organisasi. SDM yang sesuai dengan kebutuhan, dibutuhkan suatu strategi dalam mengelolanya, lalu SDM yang baik juga akan memberikan kemajuan bagi perusahaan, terutama dalam mendukung dan menghadapi situasi dan kondisi yang selalu berubah dan berkembang demi mendukungnya tercapai tujuan perusahaan. Dengan adanya globalisasi, maka dunia usaha mau tidak mau didorong untuk mencapai suatu organisasi perusahaan yang efektif dan efisien. Perusahaan memaksimalkan SDM yang dimiliki secara optimal dan memperhatikan apa saja terkait dengan kebutuhan karyawan. Untuk rumusan masalah, di sini kami menyimpulkan ada 4. Yang pertama, apakah kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap kepuasan kerja? Lalu kepuasan kerja apakah berpengaruh terhadap motivasi kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja? Dan apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan? Dan yang terakhir, apakah kepemimpinan transformasional, motivasi kerja dan disiplin kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan? Untuk metodenya, di sini kami menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan sekitar 86 sampel. Ya, Sugiono juga menyebutkan bahwa penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifisme yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu.
Baik, untuk pembahasan di sini saya langsung saja terkait dengan hasilnya. Yang pertama adalah kepemimpinan transformasional berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan kerja pada karyawan Korindo Group. Dari hasil uji parsial menunjukkan bahwa T hitung lebih besar dari T tabel dengan tingkat signifikan dengan berjudul pengaruh karena rasio dan 0 kurang dari 0,05. Dari hasil uji parsial, HO-nya ditolak dan H-nya diterima. Motivasi kerja juga berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan kerja dengan uji parsial variabel X2 terhadap Y yang menunjukkan bahwa T hitung lebih besar dari T tabel. Lalu yang selanjutnya adalah disiplin kerja juga berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan kerja. Hal ini juga dibuktikan dengan uji parsial yang menunjukkan T hitung lebih besar dari T tabel. Dan yang terakhir, kepemimpinan transformasional, motivasi kerja, dan disiplin kerja berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan kerja PT Korindo Group Jakarta. Untuk kesimpulan, secara parsial, kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja dengan persamaan regresi nilai koefisien korelasi besar 0,250 yang artinya kedua variabel memiliki tingkat hubungan yang rendah. Dan secara parsial, motivasi kerja juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Secara parsial pula, disiplin kerja juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja dengan persamaan regresi nilai koefisien korelasi sebesar 0,54. Artinya kedua variabel tersebut memiliki tingkat hubungan yang kuat. Dan yang terakhir, secara simultan, kepemimpinan transformasional, motivasi kerja, dan disiplin kerja juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja dengan persamaan regresi. Lalu, untuk saran, lebih baik pemimpin di perusahaan lebih meningkatkan pengajaran kepada karyawan untuk lebih kreatif lagi dan bekerja, yaitu dengan cara menyediakan fasilitas sebagai tempat untuk menuangkan atau membagikan ide-ide kreativitas sesama karyawan, ataupun pemimpin bisa menstimulus kreativitas karyawan melalui pengalaman yang dimiliki. Lalu yang kedua, untuk lebih baik perusahaan harus bisa bersifat adil dalam melibatkan para karyawan dalam mengambil suatu keputusan saat sedang melakukan rapat. Lalu yang ketiga, perusahaan juga harus lebih tegas lagi untuk membuat peraturan jam pulang kantor agar tidak terjadi overtime. Jika melebihi jam yang sudah ditentukan, karyawan kantor berhak untuk mendapatkan uang lembur. Dan yang terakhir, untuk lebih baik perusahaan mampu bersikap adil pada karyawannya agar tidak terjadi perselisihan yang menimbulkan kerugian. Sekian presentasi penelitian dari kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bowo, Pak Budi Prabowo. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu terkait dengan penelitian Bapak Budi Prabowo? variabel dan rasio dan debt to equity ratio. Lanjut aja Pak, Oh, udah Pak. lanjut. Iya. Baik. Terima kasih Pak Bowo, silakan di-close. Terima kasih Pak Bowo, silakan di-close. Terima kasih Pak Bowo, silakan di-close. Baik Pak Setio, saya udah siap nih Pak. Oke, Amiruddin. baik. Silakan Pak Amiruddin. Maaf ya Iya. dilompat tadi ya. Iya, nggak apa-apa Pak. Saya lagi di room sebelah tadi Pak. Ini sekarang room sebelah sudah selesai di room sini Pak. Baik, baik silakan. Ya, ini share-nya atau dari saya atau dari Bapak? Dari Bapak boleh silakan. Untuk Baik, Pak. pembahasan kami yaitu uji hipotesis berupa uji T. Uji T hipotesis Baik Pak, sudah masuk udah kelihatan ya Pak? Sudah Pak, silakan presentasi. Baik, yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Setio Budi Utomo, serta Bapak Ibu yang lain yang saya hormati juga, yang saya muliakan, namun tidak dapat mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu dan sekalian bila saya tidak sebutkan namanya satu persatu. Baik Bapak, ini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian
kami berserta rekan kami yaitu Pak Amiruddin selaku ketua, saya selaku anggota. Mohon maaf Pak Amir ini tidak bisa hadir karena dikarenakan ada kesibukan yang lain. Baik, adapun penelitian kami ini yaitu berjudul tentang penerapan model pembelajaran komparatif learning tipe to stay untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar bahasa Inggris siswa kelas 11 pada 4 sekolah Cakra Buana. Ya, sebagai latar belakang yaitu berlandaskan hal di atas, maka pembelajaran bahasa Inggris ini sebagai bahasa asing merupakan suatu hal yang sangat penting bagi sejumlah negara, yaitu terutama di negara berkembang seperti di Indonesia. Ya, hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan bahasa Inggris merupakan suatu keharusan untuk dikuasai oleh segenap lapisan masyarakat Indonesia. Nah, oleh karena itu nih pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Budaya menjadikan bahasa Inggris ini sebagai mata pelajaran wajib dan diikutsertakan dalam ujian nasional atau UN di tingkat sekolah menengah. Hal ini bertujuan untuk membangun sumber daya manusia yang memiliki daya saing di era global. Nah, terusnya itu dari beberapa permasalahan di atas, dapat disimpulkan bahwa rendahnya motivasi, kurangnya minat belajar, atau kesulitan memahami pelajaran, dan hasil belajar tidak maksimal karena metode yang digunakan dalam proses pembelajaran yang kurang tepat. Dengan kata lain, guru harus bisa mengembangkan dan menerapkan model dan metode pembelajaran yang lebih efektif, yang memungkinkan dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh siswa atau peserta didik. Nah, adapun identifikasi masalahnya yaitu satu, penerapan model pembelajaran kooperatif learning yang kurang efektif. Dua, kurangnya motivasi belajar siswa dalam proses pembelajaran berlangsung. Ketiga, hasil belajar siswa yang masih di bawah standar. Nah, jadi berdasarkan hal yang tadi atas, maka dapat dilihat nih rumusan masalahnya, yaitu pertama, bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan dengan menggunakan model cooperative learning. Yang kedua, bagaimanakah respon siswa terhadap proses pembelajaran dengan menggunakan model cooperative learning. Yang ketiga, apakah model pembelajaran cooperative learning efektif dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar bahasa Inggris pada siswa 4 sekolah Cakra Buana Depok. Nah, sekarang menurut metode penelitian, kalau menurut Sugiono, metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat 4 kata kunci yang perlu diperhatikan, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Nah, selain itu, Sugiono pada bukunya yang dicetak tahun 2016, halaman 6, juga mengemukakan bahwa metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan. Nah, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi berupa observasi, wawancara, dokumentasi, dan tes. Nah, observasi terdapat kegiatan pembelajaran. Nah, observasi ini hanya dilaksanakan saat operasi belajar mengajar berlangsung untuk mengetahui kebiasaan siswa pada 52 proses belajar di kelas yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Nah, wawancara yang diperhitungkan dengan presentasi dan peringkat di setiap siklus. Nah, dokumentasi berupa hasil, kartu kegiatan siswa, dan foto. Nah, tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan atau alat lain untuk digunakan mengukur keterampilan, pengetahuan, intelijensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki individu atau kelompok. Nah, ini instrumen peneliti. Yang pertama rubrik ya. Hal ini diperlukan ya. Kenapa diperlukan? Karena pada jenis observasi terstruktur agar mencatat hasil observasi dilakukan secara sistematis. Nah, pedoman yaitu wawancara.
Nah, di dalam proses wawancara, pertanyaan untuk menggali permasalahan yang ada di kelas. Nah, pedoman dokumentasi. Peneliti mengumpulkan data yang berupa pedoman dokumentasi dan sangat mungkin juga menambah daftar dokumen yang akan dikumpulkan pada saat melakukan proses dokumentasi. Nah, soal tes, pemberian tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam memahami materi bahasa Inggris dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif to stray pada siswa kelas 4 Sekolah Cakrabuana Depok. Nah, alat tes ini bisa berupa soal yang dibuat oleh guru berdasarkan materi pembelajaran yang telah diajarkan. Nah, ini Pak, karena ini kebanyakan, nah ini langsung saya lewatkan. Jadi adapun saran ya, saran bagi guru di sana, nah guru dapat menerapkan metode pembelajaran kooperatif tipe to stay atau to stray atau TSTS pada kompetensi dasar yang lain yang diharapkan dapat memicu antusiasme siswa dalam mengikuti pembelajaran sehingga presentasi belajar siswa juga dapat meningkat. Nah, guru hendaknya bisa lebih mengatur manajemen waktu sehingga pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif tipe to stay dan to stray ini berjalan dengan lancar. Nah, saran ini kalau bagi siswa hendaknya ini lebih memotivasi diri untuk bersemangat dalam mengikuti pembelajaran sehingga materi yang disampaikan oleh guru bisa terserap dengan baik. Nah, siswa juga hendaknya lebih membiasakan diri untuk mengungkapkan pendapat dalam diskusi sehingga adanya diskusi dapat berjalan efektif dan mampu menambah pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Ya. Ini aja Pak yang bisa saya sampaikan Pak Setio. Baik. Terima kasih Pak Amiruddin dan timnya. Mungkin Iya. Bapak Ibu ada yang mau menanyakan perihal penelitian dari kelompok Pak Amiruddin dan tim, silakan. Langsung aja ditiban aja, pasang. Apakah ada yang mau tanya? Cukup? Cukup. Nggak ada yang tanya ya. Baik, terima kasih, Terima kasih Bapak Pak. Ibu. Silakan di close. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama Ya, Pak. ya baik Pak, sudah saya close. Baik, selanjutnya ke timnya Bapak Radian yang akan diwakili Ibu Fadilah. Silahkan Ibu Fadilah. Ini udah siapa ya? Halo. Ini siapa nih? Bu Fadilah silakan senyum-senyum doang ya. Oke, terima kasih Pak Setio Budi Utomo atas kesempatannya kali ini. Oke, baik. Perkenalkan nama saya Fadila. Saya mewakili ketua kelompok kami, Pak Radian, karena berhalangan menjadi koordinator room 9 ya. Oke, terima kasih Pak Budi. Selamat pagi Bapak Ibu peserta diseminasi penelitian. Oke, kali ini penelitian kami adalah mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi brand loyalty pelanggan toko roti TNB Bakeshop. Oke, permasalahannya yang dihadapi oleh TNB Bakeshop saat ini adalah rendahnya minat beli yang ditunjukkan dengan adanya penurunan jumlah dari bulan Desember 2022 sampai bulan Desember 2023. Fluktuasi yang ada sangat menurun signifikan. Dengan apa yang dialami yaitu adanya gap yang ada pada pembelian roti di TNB Bakeshop dari penjualan bisa mencapai 1.998 pieces roti di bulan akhir Desember 2022 mulai mengalami penurunan di awal tahun 2023. Sampai pada akhirnya pun di tahun 2023 Desember mencapai penurunan yang sangat signifikan hingga jatuh pada 1.202 pieces roti. Ya, di sini ada penjelasannya pada tabel ini. Kemudian selanjutnya model penelitian di bawah ini menjelaskan mengenai variabel brand loyalty yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dalam penelitian ini diduga social media marketing, quality product mempengaruhi customer satisfaction. Setelah itu di customer satisfaction mempengaruhi brand loyalty dan pada akhirnya social media marketing, quality product, customer satisfaction mempengaruhi brand loyalty. Dimensionalisasi variabel pada bagian berikut ini akan dipaparkan dimensi dari masing-masing variabel.
Variabel pertama adalah sosial media marketing dibentuk oleh 4 indikator yang disesuaikan dengan perusahaan yang diteliti, yaitu pertama, X1 kesesuaian informasi, X2 kecepatan respon, X3 tingkat kualitas, X4 frekuensi interaksi. Ini adalah model variabel mutu produk. Selanjutnya, variabel yang kedua adalah produk quality. Kualitas produk dibentuk oleh 4 indikator yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan yang diteliti, yaitu yang X5 konsistensi rasa, X6 karakteristik makanan, X7 daya tarik tampilan, X8 kualitas, dan X9 Halo Ibu Fadila, dengar suara saya? Nge-lag kayaknya. Halo Ibu Fadila. Ya. Silakan Ibu. X17. Ya, yang pertama yaitu social media marketing dan quality product merupakan variabel independen, sedangkan customer satisfaction sebagai variabel dependent. Yang kedua, social media marketing dan quality product merupakan variabel independen, sedangkan brand loyalty sebagai variabel dependent. Hipotesis dalam penelitian ini dapat dirangkum, yaitu H1 semakin tinggi social marketing, maka akan semakin tinggi customer satisfaction. H2 semakin tinggi quality product, maka akan semakin tinggi customer satisfaction. H3 semakin tinggi social media marketing, maka akan semakin brand loyalty. Yang Halo. Halo. kayaknya juga mulai. Halo. Ibu Fadila. 00 GFI 8,41, AGFI 785, CFI 962, CLI 955, RMCEA 0,76. Nah, di sini ada hasil pengujian kelayakan model confirmatory factor analysis construct endorgan. Di sini ada hasilnya C-square, ya, hasil analisis 117,830 yang hasilnya evaluasi modelnya baik, kemudian probability hasilnya marginal, kemudian RMCEA hasilnya marginal, ya, sampai di CMIN cukup, ya. Jadi nilainya ini paling baik adalah yang C-square. Kemudian lanjut standardized effect. Di sini ada langsung, tidak langsung, non total. Kemudian kesimpulannya, pengaruh produk quality terhadap customer satisfaction. H1 semakin tinggi produk quality, maka akan semakin tinggi customer satisfaction. Hasil pengujian hipotesis mendapatkan parameter estimasi hubungan kedua variabel tersebut diperoleh sebesar 0,813. Pengujian menunjukkan hasil yang signifikan dengan nilai CR sama dengan 1,554 dengan probabilitas 0,120. Nilai probabilitas pengujian berada di atas 0,05, dengan demikian hipotesis 1 ditolak. Yang kedua, kesimpulannya, pengaruh sosial media marketing terhadap customer satisfaction. H2 sama dengan semakin tinggi sosial media marketing, maka semakin tinggi customer satisfaction. Hasil pengujian hipotesis kedua mendapatkan parameter estimasi hubungan kedua variabel tersebut diperoleh sebesar 0,116. Pengujian menunjukkan hasil yang signifikan dengan CR sama dengan 0,246 dengan probabilitas 0,806. Nilai probabilitas pengujian berada di atas 0,05 dengan hipotesis 2 diterima, H2 diterima. Lanjut.
Yang ketiga, kesimpulannya, pengaruh customer satisfaction terhadap brand loyalty. Semakin H3, semakin tinggi customer satisfaction, maka akan semakin tinggi brand loyalty. Hasil pengujian hipotesis ketiga mendapatkan parameter estimasi hubungan kedua variabel tersebut diperoleh sebesar min 0,173. Pengujian menunjukkan hasil yang tidak signifikan dengan CR sama dengan min 0,694 dengan probabilitas 0,488. Nilai probabilitas pengujian berada di atas 0,05. Dengan demikian, hipotesis 3 ditolak. Itu Yang keempat, pengaruh sosial media marketing terhadap brand loyalty. H4, semakin tinggi sosial media marketing, maka semakin tinggi brand loyalty. Hasil pengujian hipotesis keempat mendapatkan parameter estimasi hubungan kedua variabel tersebut diperoleh sebesar 0,046. Pengujian menunjukkan hasil yang tidak signifikan dengan CR sama dengan 1,031 dengan probabilitas 0,092. Nilai probabilitas pengujian berada di atas 0,05. Dengan demikian, hipotesis 4 ditolak. Yang kelima terakhir, kesimpulannya pengaruh produk quality terhadap brand loyalty. H5, semakin tinggi produk quality maka semakin tinggi brand loyalty. Hasil pengujian hipotesis kelima mendapatkan parameter estimasi kehubungan kedua variabel tersebut diperoleh sebesar 1,330. Pengujian menunjukkan hasil yang tidak signifikan dengan nilai CR sama dengan 02,074 dengan probabilitas 0,038. Nilai probabilitas pengujian berada di bawah 0,05. Dengan demikian, hipotesis 5 diterima. Saran bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan terkait dengan bagaimana faktor-faktor yang dapat mempengaruhi brand loyalty pada suatu usaha, khususnya yang berminat untuk mengetahui lebih jauh tentang cara mengembangkan usaha kecilnya agar usaha dan secara dapat maju dengan faktor-faktor yang dapat membuatnya berkembang. Yang kedua, bagi pemilik usaha agar usaha semakin dapat berkembang, sebaiknya jangan sampai melewatkan faktor-faktor yang membuat usahanya semakin berkembang. Dengan menaikkan promosi lewat sosial media marketing, menaikkan kualitas produk agar dapat menghasilkan kepuasan pelanggan dan tercapainya brand loyalty pada pelanggan. Sehingga kepercayaan dari pelanggan akan membuat usaha semakin maju dan makin banyak pembeli. Yang ketiga, terakhir, bagi peneliti lain yang hendak melakukan penelitian dengan topik yang sama, dapat menambahkan variabel lain atau faktor lain sehingga dapat mengembangkan penelitian yang sudah ada, agar pemilik usaha dapat selangkah lebih maju dengan memiliki cara-cara untuk mengembangkan usahanya. Oke. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Budi. Cukup Baik. sekian dari saya. Terima kasih Ibu Fadilah dan tim atas presentasinya. Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Dipersilakan. Apakah ada yang mau tanya? enggak ada sih. Cukup. Baik, untuk selanjutnya ke Pak Saukir. Pak Saukir, apakah ada? Pak Saukir, apakah ada? Oh, tidak ada Pak Saukir. Baik, langsung ke Ibu Elizabeth Tika. Apakah ada Ibu Elizabeth Tika? Ada belum ya? Ibu Elizabeth ini Bu Tika betul ya? Dengan saya. Ibu Tika betul ya? Baik. Silakan Ibu Elizabeth untuk presentasinya. Pak, saya sudah, Bapak, maaf, saya sudah diwakilkan sama Pak Budi tadi untuk penelitiannya sama. Oh, sama. Berarti sama dengan Pak Budi Prabowo ya? Baik. Baik, Bu. Baik, terima kasih Bu Elizabeth Tika. Yang selanjutnya Ibu Raden Yeti. Mana Ibu Raden Yeti? Sudah siap Ibu? Ya, bentar Pak ya. Suaranya kecil, suaranya kecil. Hah, suaranya kecil? Ya, udah sip. Ya. Silakan Ibu. Bentar Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Budi yang sudah memberikan kesempatan kepada saya dan ibu-ibu, ibu-bapak sekalian. Baik, penelitian yang kami ambil, nama saya dengan Ibu Raden Sumiati dan Ibu Samcai. Baik, untuk judul penelitian kami yaitu pengaruh motivasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Karya Mulia Bumi Serpong Damai, Tangerang Selatan. Untuk menyampaikan
Latar belakang masalah yaitu motivasi karyawan yang masih rendah dibuktikan dari hasil wawancara dengan 30 karyawan dari hasil prasurvei yang disebabkan aturan yang dibuat perusahaan, lingkungan kerja yang belum berjalan optimal sebagaimana fungsinya. Yang kedua yaitu lingkungan kerja fisik yang belum memadai seperti beberapa sarana penunjang pekerjaan, menghambat penyelesaian pekerjaan terlihat dari beberapa fasilitas ruang kerja tidak berfungsi secara optimal. Kemudian dari segi kenyamanan kerja, hal tersebut menjadikan program tidak nyaman dan mengulur waktu pekerjaan. Motivasi rendah dan lingkungan kerja fisik yang belum maksimal dan berfungsi optimal mempengaruhi kinerja karyawan. Berikutnya, kinerja karyawan meningkat jika motivasi karyawan tinggi dan lingkungan kerja fisik yang maksimal fungsinya. Adapun tujuan penelitiannya itu satu, untuk mengetahui pengaruh motivasi secara parsial terhadap kinerja karyawan pada PT Karya Multisolusi. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja secara parsial terhadap kinerja karyawan PT Karya Multisolusi. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh motivasi dan lingkungan kerja secara simultan terhadap kinerja karyawan PT Karya Multisolusi. Rangka berikutnya yaitu X1 motivasi kerja, X2-nya yaitu lingkungan kerja fisik, dan Y-nya yaitu kinerja karyawan. Operasional variabelnya yaitu X1 yaitu X1 motivasi kerja menurut sumber Anwar Prabu Mangkunegara yaitu satu tanggung jawab prestasi kerja peluang untuk maju pengakuan atas kinerja pekerjaan yang menantang. Sedangkan X2-nya yaitu menurut Darmayanti, lingkungan perantara seperti penerangan, kelembaban, kebisingan warna, ruang, gerak, remeh, bekerja. Dan Y-nya yaitu menurut Abdul Halim yaitu efisiensi. Metode penelitian yaitu populasi karyawan berjumlah 134 orang dan dengan teknik sampling menggunakan rumus Solpin sehingga berjumlah 100 karyawan untuk sampelnya. Metode penelitian ini menjelaskan dan menghitung besarnya pengaruh secara kuantitatif dalam hal ini motivasi kerja sebagai variabel X1, lingkungan kerja fisik X2, dan kinerja karyawan sebagai Y. Untuk menguji hipotesis, peneliti menentukan metode yang akan digunakan untuk instrumen penelitian yang dapat digunakan sebagai pengumpulan data, di mana pengumpulan data dilakukan pada objek tertentu dan data yang sudah ada dilakukan serta yang terakhir yaitu membuat kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan masalah. Teknik analisis data yaitu uji deskriptif, uji asumsi klasik, autokorelasi, multikolonialitas, kita uji hipotesis. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu hasilnya itu untuk uji asumsi klasik itu mengacu pada tabel 41 di atas yang kedua uji autokorelasi yang dari hasil di dalam tabel 411 adalah sebesar 1,7 masuk pada kategori tidak autokorelasi. Hasil penelitian dan pembahasan pada hasil uji multikolonialitas menunjukkan nilai F1 lebih kecil daripada 10 dan nilai toleransinya yaitu lebih besar dari 0,1 seperti yang ditunjukkan pada tabel, maka tidak terjadi multikolonialitas. Hasil penelitian pembahasan kesamaan yaitu nilai konsensus sebesar 12,70 menunjukkan nilai variabel kerja varian Y tanpa dipengaruhi oleh variabel bebas. Nilai koefisien regresi sebesar 12,670 menunjukkan besarnya pengaruh variabel kerja terhadap kinerja karyawan. Nilai koefisien regresi sebesar 0,065 menunjukkan besarnya pengaruh variabel lingkungan kerja fisik X2 terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian pembahasan. Nilai signifikan dari variabel X1 adalah 0,00 dan X2 adalah 0,00. Nilai signifikasi dengan variabel X1 dan X2 lebih kecil dari 0,05. Nilai tersebut mengandung arti bahwa variabel motivasi kerja dan lingkungan kerja fisik secara parsial berpengaruh signifikan terhadap efisiensi kinerja karyawan. Hasil penelitian pembahasan berdasarkan tabel 419 sesuai nilai adjusted R-square sebesar 0,5970. Hal tersebut memiliki arti bahwa kemampuan variabel independen dan penelitian ini mempengaruhi variabel independen sebesar 59,7%, sedangkan hanya sebesar 40,30%. Dijelaskan oleh variabel ini lain selain variabel independen dalam penelitian. Hasil penelitian dari pembahasan.
Berdasarkan nilai dari tabel 14 menunjukkan kurang dari 0,05, maka hipotesis diterima artinya motivasi kerja X1 dan lingkungan kerja fisik X2 secara simultan berpengaruh terhadap kinerja karyawan, yaitu Y. Adapun kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang pengaruh motivasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PT Karya Multi Solusi di Tangerang Selatan, maka dapat disebutkan sebagai berikut. 1. Motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dengan didapat hasil UT sebesar 4,465 dengan signifikasi 0,00 dan juga terdapat 0,05. Dan hasil ini dapat disimpulkan adanya motivasi yang baik dan meningkatkan kinerja karyawan. Terdukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh STNC 2020 menjelaskan bahwa motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, lingkungan kerja fisik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Dengan didapat hasil uji tes sebesar 4,832 dengan signifikasi 0,00 dari hasil ini, maka dapat disimpulkan adanya lingkungan kerja yang baik secara fisik dan non fisik akan meningkatkan kinerja karyawan. Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Larasati tahun 2020 menjelaskan lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Sarannya yaitu 1. Motivasi kerja dan lingkungan kerja fisik di PT Karya Multi Solusi BSSD Tangerang Selatan sudah baik. Maka saran saya untuk pihak manajemen PT Karya Multi Solusi BSD harus mempertahankan motivasi dan lingkungan kerja dan mendorong karyawan bekerja lebih baik dan optimal sehingga kinerja karyawan semakin meningkat. Yang kedua yaitu bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk memiliki subjek penelitian dengan karakteristik berbeda dan menambah variabel lain untuk menilai kinerja karyawan sehingga diharapkan dapat diperoleh hasil yang lebih baik. Selanjutnya hasil pengujian analisis yang penting ini dapat digunakan untuk sumber tambah referensi. Demikian mungkin presentasi dari kelompok kami, gitu kan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ibu Raden Jati Sumiati. Halo. Aduh, wifi-nya mati. Boleh ngerin nggak? Ini kan mati. Lagi kita rekod. Jadi ada 2 rekod nanti akan saya disatukan. Jadi insya Allah nanti Bapak Ibu dapat linknya. Saya pastikan saya dapat linknya seperti itu. Baik, untuk Ibu Erlita, apakah sudah siap? Ibu R? Halo Ibu Erlita, apakah mendengar suara saya? Saya mendengar. Oh, baik Ibu, silakan. Tidak usah pakai PPT, nggak apa-apa. Sampaikan secara umum karena Ibu di perjalanan. Oh ya, Silakan. baik Pak. Ya, silakan Bapak. Ibu, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Oke, tanya Bapak Ibu. Ya, silakan Ibu. Ya, baik Bapak Ibu semua, saya ingin melakukan tentang pendidikan saya di sebelah sini. Dari kamera terhadap produk pada bulan bersama tahun apa yang saya menemukan di fenomenanya bahwa ternyata beberapa responden masih merasa ragu produk asal dari dan saat ini lebih banyak saya untuk konsumen
kan udah pulang ya fenomena yang saya temukan saya akhirnya di citra merah terhadap satu. Berikutnya adalah metode penelitian yang populasi yang kaitkan sama. Kenapa saya ambil sama? Saya ingin banyak untuk masih tentang kan berikutnya saya mulai tahap dari awali sampai dan pada para komponen selama walaupun dengan dua cara dan saya datangi langsung dari saya cetik saya sudah mendapatkan hasil Travera berpengaruh signifikan pada pemilihan produk, pengaruh signifikan terhadap dan cara citra merah masih yang menjadi menarik untuk penelitian. Saya juga sudah terkait dengan produk yang sama, itu kan masih berpengaruhnya citra merah beli. Jadi fenomenanya justru bertolak belakang, gitu ya. Tapi hasil penelitiannya ini kan dengan harus signifikan. Kesimpulan dari yang itu bahwa pusat pembelian masih didominasi oleh citra merah yang dipilih oleh konsumen. Di samping yang sudah itu sebelumnya atau pengalaman pembelian sebelumnya. Baik, itu saja mungkin dari saya yang saya paparkan karena tidak bisa saya tampilkan slide-nya karena saya sedang ya itu saja, demikian Bapak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu R presentasinya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan terkait dengan penelitian dari Ibu R? Cukup? Ibu mau tanya? Pak, lanjut aja Pak. Oh baik. Sekarang presentasi dari peserta terakhir ya Bapak Senen, Bapak Dr. Senen STMM. Kepada Bapak Dr. Senen STMM silakan Pak Dokter. Siap Pak Budi. Baik, pertama-tama kita hormatin sebagai PIK, yaitu Bapak Budi, juga para dosen, Bapak dan Ibu, insya Allah Allah muliakan. Amin. Amin. Pada hari ini kesempatan akan kita gunakan sebagai mungkin. Adapun judulnya adalah pengaruh kualitas dan pelayanan terhadap keputusan siswa memilih sebuah bimbel yang ada di Tangerang Selatan. Oke, pendahuluannya adalah pendahuluannya adalah kita akan bahas manajemen. Lanjutkan dengan manajemen pemasaran. Manajemen adalah seni ya dan ilmu. Kalau dalam seni berarti kita adalah menarik orang lain yang tidak membeli menjadi beli. Adalah seni. Dengan ilmu adalah segala sesuatunya yang ada pendapat ahli atau referensinya. Selanjutnya ilmu pemasaran adalah ilmu yang merupakan proses perencanaan ya, pemberian harga, promosi, distribusi, dan juga masalah biaya. Itu adalah ilmu pemasaran.
Kita lanjutkan segmentasi. Segmentasi pasar kan mulai dari strategi pemasaran. Disingkat dengan STP. Ya, S-nya aja segmentasi, T-nya target, dan P-nya positioning. Segmentasi adalah mengklaster. Tuh, Pak Senen, Pak Dokter Senen. Oh, sinyalnya kayaknya nih ya, Pak Dokter Senen ya. Cukup, terima kasih Pak Ahmad. Silakan Pak Dokter Senen, bisa masuk lagi nggak ini kira-kira nih? Baik, kita tunggu dulu. Yang dekat dengan Pak Senen siapa nih? Bisa dibantu untuk atau bisa pindah ke Ibu Fadilah? Kan satu lokasi dengan Bu Fadilah. Pak Senen, bisa masuk kembali Pak Senen. Yang dekat dengan Pak Senen siapa? Bisa dibantu? Mungkin bisa pakai yang deketan dengan satu room kita. Bu Hira, mungkin dengan Pak Senen, boleh? Atau Bu Fadilah? Karena nggak ada nama Pak Senen di sini. Nah, silakan. Yang Pak suaranya belum diklik. Oke, baik, ada gangguan teknis tadi ya. Gangguan teknis kita ulang. Tadi kita akan menyampaikan masalah segmentasi. Pada saat segmentasi adalah disingkat dengan STP. Ada strategi pemasaran yang sangat terkenal. Tapi pastinya lebih modern lagi strategi bangunan pemasaran. Singkatan dari segmentasi, pertama segmentasi adalah cluster, membagi-bagi wilayah yang sesuai dengan kapasitas masing-masing. Ya, contohnya segmentasi. Anda menjual produk di daerah Pondok Indah pastinya beda dengan daerah Bambu Apus atau di Pamulang. Baik produknya, harganya, juga SDM-nya. Itulah segmentasi. Sehingga apa yang kita jual sesuai dengan apa yang diperlukan konsumen. Kalau beri iklannya, aku tahu apa yang kau mau. Asik. Promosi. Oke, selanjutnya ST-nya adalah targeting. Targeting sesuatu yang dibandingkan pada marketing untuk dapat dilalui. Apabila Anda melalui targetnya, berarti Anda telah mencapai sesuatu yang bagus, akan dapatkan stimulus, bonus, dan uang lainnya. Itu adalah targeting. Untuk positioning perlu kita pahami. Positioning adalah bagaimana, kalau dari positioning adalah bagaimana promosi kita itu masuk ke hati paling dalam kepada masyarakat. Contohnya, anak kecil 3 tahun mendengar iklan suara es krim tilulit, belum lihat penjualnya, belum lihat esnya. Tapi kenapa? Dia sudah tahu es krim. Nah, itulah arti positioning kita. Kalau positioning dalam menguasai pasar, ya pasti ada leader market. Itu memimpin pasar. Oke, kita lanjutkan. Itu adalah segmentasi. Tadi rumusan. Oke, rumusan masalah. Baik, rumusan masalah pertama pasti akan bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian. Bagaimana pengaruhnya promosi terhadap keputusan memilih bimbel tersebut. Secara simultan bagaimana pengaruh baik kualitas dan promosi terhadap keputusan pembelian. Oke, kita lanjutkan. Metodologi yang kita pakai. Kita menggunakan metodologi kuantitatif dan deskriptif. Artinya bahwa penelitian kita ini kita sajikan dengan data-data yang akan kita hitung menggunakan statistik, matematika, atau SPS, atau EPIUS, atau dengan SIM dan sebagainya. Sehingga pada tabel yang ada akan kita jelaskan deskriptif, dijelaskan dengan kalimat, dengan narasi-narasi yang ada. Sehingga siapa yang membaca, siapa yang melihat dengan cepat, dia bisa untuk memahami apa yang kita tulis. Itu adalah sebuah penelitian deskriptif atau dan sebagainya. Itu apabila dibaca seorang, dia akan mudah memahami, sehingga orang tidak ambigu, tidak bingung. Itu metodologi.
Kurasa tidak panjang lebar untuk hasil pembahasannya sesuatu biasa ya. Kita dosen sudah pastinya kita membahas kesimpulan dan sebagainya. Intinya adalah tadi ya. Variable X satunya adalah kualitas pelayanan, X 2-nya adalah promosi, dan Y-nya permasalahannya adalah pada J. Ada keputusan memilih sebuah bimbel. Ada lebihkan yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Pak Budi sebagai PIK, mudah-mudahan bisa terima juga pada dosen-dosen, insya Allah yang sangat saya banggakan. Kita akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Senen, Pak Dr. Senen. Apakah ada yang mau ditanyakan terkait dengan penelitian Pak Senen dan teman-teman dan timnya? Cukup sih Pak. Oh, cukup. Baik, mungkin Ibu Yunita mau buka presentasinya Oke, ke oke. depan aja. Judulnya aja kan ya? Ya. Nah, udah itu. Sebentar Bu, belum. Baik, saya foto. Oke, udah Bu. Oke. Baik, Bapak Ibu, kiranya sudah selesai presentasi kita untuk diseminasi penelitian pada siang hari ini pada tanggal 16 Mei 2024 pada jam 9 sampai ke pukul 12, maka dengan akhirnya acara dari Pak Dr. Senen tadi mengakhiri acara kita untuk diseminasi pada siang hari ini. Sebelumnya kita foto bersama dulu, saya ambil. Baik, untuk menyalakan kamera, Bapak Ibu, Ibu Erlita, siapa Ibu Erlita? Baik, kita foto ya, bismillah. 1, 2, 3. Satu lagi, siapa tahu nanti gambarnya kurang bagus, bisa untuk dipilih yang mana untuk pelaporan di diseminasinya nanti. Bentar, Ibu, punya saya agak lemot. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama. Sampai ketemu di diseminasi berikutnya. Saya Setio Budi Utomo sebagai moderator di sini mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini kita live semuanya atau gimana Pak? Iya. Live room aja. Ya, silakan. Terima kasih Pak. Silakan. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Ibu, sama-sama. Ya, terima kasih Pak Bu Setio. R, hati-hati Bu R. Hati-hati di jalan Bu R. Salam buat Bapak. Terima kasih Bapak.